Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kepuasan kerja. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri. Nama, Muhammad Akfarias Fanaro, NIM 31218194. Dengan rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fijar Satindra, NIM 31218121. Nama Muhammad Irfan Febriana, NIM 31218193. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fajar, NIM 312181215. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yondri Triandi dengan NIM 31218320. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ikrim Mubarok, NIM 31218203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM 31218135. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa, walaupun balas jasa itu penting. Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada, karena setiap individu karyawan berbeda kepuasannya. Kepuasan kerja hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil, maka secara relatif kepuasan kerja karyawan baik. Teori kepuasan kerja, Locke, dalam Landy 1999, mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang dihasilkan dari persepsi terhadap suatu pekerjaan karena pekerjaan tersebut memenuhi atau mengikuti pemenuhan nilai kerja yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kebutuhan individu. Menurut Gibson DKK 1997, kepuasan kerja merupakan perasaan menyenangkan yang dikembangkan para karyawan sepanjang waktu mengenai segi pekerjaannya. Sikap itu berasal dari persepsi karyawan tentang pekerjaannya. Kepuasan kerja berpangkal dari berbagai aspek kerja seperti upah, kesempatan promosi, dan rekan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada 5 faktor yang terdapat dalam kepuasan kerja. Yang pertama, pekerja itu sendiri, work itself. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya atau pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahlian dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Yang kedua, atasan. Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahannya, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah, ibu, teman, dan sekaligus atasannya. Yang ketiga, teman kerja. Merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasan dan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaan. Yang keempat, promosi. Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Yang kelima, gaji upah. Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Aspek-aspek kepuasan kerja. Yang pertama, kerja secara mental, menantang. Yang kedua, genjarang yang pantas. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Yang kelima, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pengukuran kepuasan kerja. Ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. Setiap pertanyaan diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan jawaban ya, tidak, atau ragu-ragu. 2. Pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction, yaitu berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban: sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas terhadap pertanyaan yang diajukan.
3. Pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Pada pengukuran metode ini, responden diharuskan memilih salah satu gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Penyebab meningkatnya kepuasan kerja: 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, di mana perusahaan dan organisasi membentuk budaya organisasi yang fun atau menyenangkan bagi para karyawan sehingga membuat pekerjaan lebih menyenangkan, tetapi tidak menghilangkan kebosanan dan mengurangi kesempatan bagi ketidakpuasan. 2. Memiliki gaji, benefit, dan kesempatan promosi yang adil. Terdapat berbagai cara bagaimana atau di mana organisasi secara khusus mencoba membuat karyawan mereka puas. 3. Menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Memberikan pekerjaan yang sesuai merupakan hal yang paling penting untuk memuaskan karyawan, tetapi sering diabaikan. 4. Mendesain pekerjaan agar menarik dan menyenangkan. Selain menemukan orang yang tepat dalam suatu pekerjaan dan juga menyarankan desain pekerjaan yang sesuai dengan orangnya. Dampak positif dari 7 hal yang menyebabkan kepuasan kerja meningkat, maka hasil diharapkan akan meningkat pula. Seperti hasil penelitian dari tim Jadki dan rekan-rekan dengan jumlah sampel sebanyak 312 menghasilkan kesimpulan penting, yaitu bukti penelitian menunjukkan bahwa kepuasan tidak selalu mengarah pada meningkat kinerja individu, tetapi mengarah pada peningkat tingkat departemen dan organisasi. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa dampak dari perhatian perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan akan memberikan peningkatan kinerja di tingkat departemen dan organisasi. Harapan dari kesimpulan ini adalah investasi yang telah diberikan kepada karyawan dapat berubah manis untuk perusahaan. Penyebab turunnya kepuasan kerja. Setelah pembahasan tentang penyebab positif dan dampaknya, selanjutnya pembahasan akan menuju pada penyebab turunnya kepuasan kerja. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya kepuasan kerja pada perusahaan, yaitu dibayar rendah, pertumbuhan karir terbatas, kurangnya minat, manajemen yang buruk, bos yang tidak mendukung, kurangnya pekerjaan yang berarti, peluang untuk pertumbuhan atau insentif untuk pekerjaan yang bermakna, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Dampak negatif. Dampak negatif rendahnya kepuasan kerja dikemukakan oleh Robin de Jurgen. Ketidakpuasan mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk sebuah posisi baru, serta pengunduran diri. Berhentinya pekerja secara kolektif merupakan kerugian total bagi organisasi atas pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya dari karyawan tersebut. Respon lain dari ketidakpuasan karyawan adalah memberikan kondisi memburuk, termasuk absen dan keterlambatan kronis. Berkurangnya usaha dan tingkat kesalahan yang bertambah. Sebuah tinjauan atas 300 studi menyatakan korelasi yang cukup kuat. Organisasi dengan lebih banyak pekerja yang puas cenderung lebih efektif dibandingkan dengan organisasi yang pekerjanya tidak puas. Korelasi kepuasan kerja. Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif atau negatif. Kekuatan hubungan mempunyai rentang dari lemah sampai kuat. Menurut Kritter dan Kike, hubungan yang kuat menunjukkan bahwa atasan dapat mempengaruhi dengan signifikan variabel lainnya dengan meningkatnya kepuasan kerja. Ada beberapa korelasi kepuasan kerja, yaitu 1. Motivasi, 2. Pelibatan kerja, 3. Organizational citizenship behavior, 4. Organizational commitment,
5. Ketidakhadiran. 6. Perputaran. 7. Perasaan stres. 8. Prestasi kerja atau kinerja. Komponen kepuasan kerja ada 5, yaitu yang pertama, kerja yang secara mental menantang akan membuat karyawan lebih menyukai pekerjaan yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka serta menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik. Yang kedua, ada ganjaran yang pantas. Dalam hal ini yang dimaksud adalah karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan sesuai dengan harapan mereka. Yang ketiga yaitu kondisi kerja yang mendukung, yaitu memiliki arti karyawan yang peduli dengan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan yang baik. Yang keempat ada rekan kerja yang mendukung. Apabila karyawan yang mendapatkan lebih dari sekedar uang atau prestasi dalam pekerjaan, bagi sebagian besar karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan interaksi sosial. Yang kelima ada kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pada hakikatnya, karyawan dengan tipe kepribadian kongruen atau sama dan sebangun dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya menemukan bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi persyaratan dan pekerjaan mereka. Kesimpulan, kepuasan kerja merupakan sebentuk rasa senang terhadap apa yang telah dikerjakannya. Namun, kepuasan kerja bersifat subjektif. Kepuasan antara individu satu dengan individu lainnya cenderung berbeda, karena setiap individu mempunyai kriteria kepuasan tersendiri dalam mengukur tingkat kepuasan hidupnya. Namun, kepuasan pegawai dalam bekerja dapat dilihat dari bagaimana kinerja pegawai tersebut. Namun, hal tersebut tidak menjamin pegawai merasa puas, karena pada hakikatnya manusia tidak mempunyai rasa puas. Kepuasan kerja atau job satisfaction mengacu pada keseluruhan sikap yang akan terjadi pada diri setiap individu secara umum terhadap pekerjaannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya kondisi kerja atau lingkungan kerja, peraturan atau budaya, organisasi, serta karakteristik organisasi, kompensasi yang memuaskan, efisiensi kerja, dan partner kerja. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.